Selamat pagi, perkenalkan nama saya Teresia Tri Octavia dengan NPM 221705111. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah teori bahasa dan juga automata, yaitu menjelaskan reduksi dari DFA. Langsung aja. Jadi untuk mendapatkan FSE yang efisien, maka perlu dievaluasi dan direduksi jumlah state dari FSA tersebut dengan tidak mengurangi kemampuan semula dalam menerima suatu bahasa. Nah, setiap pasangan state itu di dalam suatu FSA dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada indistinguishable state, yang itu ya berarti pasangan state yang tidak dapat dibedakan. Nah, yang kedua itu ada distinguishable state, yaitu pasangan state yang dapat dibedakan. Ada langkah-langkah dalam mereduksi DFA. Jadi, langkah yang pertama itu ada hapuslah semua state tidak dapat dicapai dari state awal, atau biasanya disebut useless state. Yang kedua, identifikasilah setiap kombinasi state yang mungkin. Yang ketiga, state yang berpasangan dengan state akhir merupakan state yang distinguishable. Nah, untuk untuk langkah selanjutnya, untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state mendapat input yang sama, maka bila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Nah, selanjutnya itu ada setelah kita menentukan indistinguishable dan distinguishable-nya, kita kelompokkan nih state yang indistinguishable-nya. Nah, lalu kita gambarkan diagram dari hasil penyederhanaan yang udah kita lakuin dari langkah di atas. Langsung ke contoh soalnya aja. Jadi di sini ini udah ada diagram yang akan kita sederhanain. Nah, ini merupakan diagram yang akan kita sederhanain pakai cara reduksi DFA tadi. Jadi kita lanjut aja ke langkah yang pertama, yaitu ada hapuslah semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal, atau biasanya disebut useless state. Jadi kita lihat dulu di sini, apakah di sini ada useless state. Jadi useless state itu merupakan state yang tidak bisa dicapai dari state awal. Jadi nggak ada jalan untuk state awal untuk ke state dia itu. Jadi misalnya di sini saya kasih contoh Q5. Q5 ini arahnya langsung ke Q4. Nah, Q0 ini kan nggak ada kan, dari Q0 ini nggak ada arah langsung ke Q5. Nah, jadi Q5 itu merupakan useless state. Nah, karena di sini nggak ada, jadi kita langsung aja ke langkah yang kedua. Yang kedua itu ada identifikasilah setiap kombinasi state yang mungkin. Jadi kita pakai rumus kombinasi. Nah, hasilnya itu akan jadi seperti ini ya. Ada Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, Q4, Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4, Q2, Q3, Q2, Q4, Q3, Q4. Jadi dia berurutan. Terus lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu state yang berpasangan dengan state akhir merupakan state yang distinguishable. Jadi kita karena di sini kan state akhirnya itu Q4 ya. Nah, jadi yang state yang berpasangan dengan Q4 itu sudah dipastikan distinguishable. Jadi kita lihat nih, yang berpasangan dengan Q4 itu yang mana aja. Itu yang ada di sini Q0 Q4, Q1 Q4, Q2 Q4 dan juga Q3 Q4. Nah, keempat state itu sudah dipastikan kalau dia itu distinguishable. Nah, untuk langkah selanjutnya itu untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state mendapat input yang sama, maka bila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Kita lanjut ya. Jadi maksud dari langkah yang keempat itu, jadi kan di sini kita dari ke 10 state ini, 4 ini sudah dipastikan distinguishable. Nah, sisanya kan belum. Sisanya itu kita cari satu-satu.
kita tentukan satu-satu. Jadi di sini ada untuk pasangan Q0 Q1. Jadi kalau kita inputin angka yang sama, yaitu ada Q0 Q1 kita inputin 1, Q0 Q1 kita inputin 0. Nah, kalau misalnya di antara mereka ini ada salah satu yang mencapai state akhir, jadi satu aja ya, satu state yang mencapai state akhir, maka dia disebut distinguishable. Jadi gini, kan Q0 kita inputin 1 itu Q1, Q1 kita inputin 1 itu Q4. Nah, dia mencapai state akhir kan, itu udah 1. Nah, kalau misalnya selanjutnya Q0 kita inputin 0 itu Q1, nih Q0 kita inputin 0 itu Q1, dan Q1 kita inputin 0, Q1 kita inputin 0 itu Q2. Nah, di sini kan yang mencapai state akhir itu cuma 1 ya. Berarti kalau misalnya dia mencapai state akhir cuma 1, maka disimpulkan untuk pasangan Q0 dan juga Q1 ini distinguishable. Nah, untuk pasangan selanjutnya yaitu Q0 dan juga Q2. Sama, caranya kita inputin nah, sama untuk pasangan Q0 dan juga Q2 ini kita tentuin juga. Jadi Q0 kita inputin 1 itu kan Q3, Q2 kita inputin 1 dia Q4. Nah, ini udah mencapai state akhir kan. Kita lihat yang inputin 0-nya apakah ada sama lagi ke state akhir. Di sini coba Q0 kita inputin 0 itu Q1, Q2 kita inputin 0 itu Q1. Nah, jadi di sini yang pasangan yang mencapai state ke akhir itu kan cuma 1, maka sudah dipastikan untuk Q0 dan juga Q2 ini distinguishable. Nah, pasangan selanjutnya itu sama untuk pasangan Q0 dan Q3. Kita lihat nih yang mencapai state akhir itu cuma 1 kan, Q4. Di sini cuma 1. Berarti sudah dipastikan dia distinguishable. Nah, untuk pasangan selanjutnya yaitu Q1 dan juga Q2. Kita lihat lagi nih. Kalau Q1 kita inputin 1 itu Q4, Q2 kita inputin 1 itu Q4. Jadi di sini ada 2 nih yang mencapai ke state akhir. Nah, kalau misalnya tadi kan syarat langkahnya itu kalau salah satu aja yang mencapai state akhir. Nah, kalau misalnya yang mencapai state akhir itu ada 2, maka dia itu menjadi indistinguishable. Jadi untuk pasangan Q1 dan juga Q2 ini merupakan indistinguishable. Untuk pasangan yang selanjutnya juga ada Q1 dan juga Q3. Kita lihat yang mencapai state akhir itu di sini cuma ada 2 kan, Q4. Jadi Q1 kita inputin 1 itu ke Q4, Q3 kita inputin 1 jadi ke Q4 juga. Nah, karena 2 yang mencapai state akhir, maka ini merupakan indistinguishable. Nah, untuk pasangan selanjutnya juga itu ada Q2 dan juga Q3. Kita lihat lagi yang mencapai ke state akhir yaitu Q4 itu ada 2. Maka sudah dipastikan untuk Q2 dan juga Q3 itu merupakan indistinguishable. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kelompokkan state yang indistinguishable. Kan tadi udah ditentuin nih, kita udah nentuin pasangan yang distinguishable dan juga yang indistinguishable. Nah, yang state yang indistinguishable itu kita kelompokin jadi 1. Nih, kelompokkan pasangan state yang indistinguishable. Nah, tadi kan yang pasangan yang indistinguishable itu ada Q1 dan juga Q2, Q1 dan Q3, Q2 dan Q3. Nah, karena Q1 indistinguishable dengan Q2 dan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka bisa dikatakan bahwa Q1, Q2 dan juga Q3 ini saling indistinguishable. Nah, maka state ini tuh dapat dijadikan jadi satu state aja. Nah, ini jadi sehingga hasil penyederhanaan DFA yang dapat dihasilkan itu adalah sebagai berikut. Jadi dia seperti ini ya. Jadi Q1, Q2 dan juga Q3 nya kita jadiin satu state aja. Gini, jadi Q0 dari yang soalnya kan tadi kayak gini ya. Dari yang ribet soalnya ini
menjadi sederhana, jadi seperti ini. Jadi untuk Q1, Q2 dan juga Q3 nya kita jadiin satu state aja dan kita inputin 0. Maka semuanya itu akan berakhir ke state akhir juga, yaitu Q4. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.